Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya walaupun hujannya. Mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan, hujan membawa rahmat. Sebagaimana doa kita, Allahumma sayyiban nafi'a. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya itu ya, bahwa hujan ini telah Allah tetapkan, syi'na am abaina, suka atau tidak suka sudah Allah pastikan. Artinya hujan yang turun malam ini adalah hujan yang sudah Allah tetapkan di Lauh al-Mahfuz sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun bahwa akan turun hujan malam ini. Intinya ya kita mensyukurinya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Baik, sekarang salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga keluarga Nabi tentunya, dan juga orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah kita masih di kitab ini ya, Syarah Lumatul I'tiqad. Sekarang antum lihat di halaman 4 ya kita ya, betul ya? Yang paling atas. Atau ada yang terlewat dulu? Coba kita lihat kalamu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal fi Sifat di halaman 3. Qala Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dia salah satu dari muridnya Ibnu Taimiyah ya. Fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Nabi SAW, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Nah, innallaha yura fil qiyamah, ini yang kedua. Dan Allah Ta'ala yura ya, dilihat. Allah Ta'ala ini dilihat di hari kiamat. Ini ucapan Imam Ahmad yang menukilkan. Wa ma asbaha hadhil ahadits, dan apa-apa yang mirip dengan dua ini dari hadis-hadis Rasulullah. Misalnya yang pertama adalah innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Jadi dalam syarahnya ikhwas sekalian, Allah Ta'ala turun ke langit dunia itu di setiap sepertiga malam yang akhir. Dan Allah turun ke langit dunia ini
Coba kita lihat syarahnya di sini. Amma qalahu Imam Ahmad, ya. Adapun ucapan Imam Ahmad bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia, pertama intinya adalah wujubul iman bi ahadits Rasulillah. Wajibnya mengimani hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa memang Allah turun ke langit dunia ala zahirihi, sesuai zahir kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah tidak kita ini menetapkan kaifiyah. Kaifiyah itu bagaimana cara turunnya. Jadi kalau mungkin gini lah, untuk mempermudah urusan, anda sibukkan saja. Ada sekitar 7 bagian, ikhwan. Pertama, kita wajib mengimani bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai zahir hadis, ya kan? Kemudian yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini langit itu ada 7. Sab'a samawat, dengan dalil itu 7 lapis langit ini bukanlah lapisan stratosfer, ionosfer dan seterusnya. Hanya saja ada penyebutan sama'ud dunya, kemudian taliha yang di atasnya. Setelah langit dunia ada lagi di atasnya. Abdullah bin Mas'ud menjelaskannya, langit dunia ini yang kita lihat di atas itu sama dunia. Batasnya mana? Wallahu a'lam. Yang pasti bintang-bintang dan bulan dan yang lain yang kita lihat itu makhluk Allah yang di langit. Kata Abdullah bin Abbas, ma bainas sama'i dunya ila taliha 500. Langit dunia dengan langit setelahnya itu jaraknya 500 tahun. Jadi di atas langit dunia ini ada langit kedua, jaraknya 500. Ini catatan yang ketiga. Yang keempat, ikhwas sekalian. Sebentar. Yang ketiga ini masih lanjut. Langit ketiga, keempat, kelima sampai ke langit ke-7. Semua jaraknya 500 tahun, ya. Dari langit ke-7 ada di atasnya kursi dan jaraknya 500. Dari kursi Allah yang Maha Rahman ada air dengan dalil wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah di atas air. Bentuknya kayak apa wallahu a'lam. Di atas air ada arsy dan Allah istawa ala arsyihi. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, sekarang poin yang keempat, tadi baru 3 kan? Jadi langit ini ada 7. Dan setelah itu ada kursi, ada air dan ada arsy. Yang keempat, ya sekalian, sifat fi'liyah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Dan ini kabar, ya kan? Wajib kita mengimaninya. Tidak boleh menabrakkan dengan akal. Akal harus ditumbangkan. Misalnya seorang mikir gini, sepertiga malam itu kan berputar terus. Di kita subuh di Mekah masih jam 12 malam. Di kita jam 10, di Arab jam 6. Jadi di kita jam 6 pagi, itu di Mekah jam 2 malam. Kalau azan subuhnya di kita jam 4, di Mekah masih jam 5. Terus kalau gitu malam ini berputar. Kalau gitu apakah Allah Ta'ala juga seperti itu? Nah, ini yang tidak boleh disamakan, dikiaskan. Jadi kalau kita hari ini, malam ini ada di sini, pasti kita tidak ada di Semarang, nggak ada di mana, karena kita lagi di sini. Jadi jangan logika begini dipakai untuk menghukumi Allah Ta'ala. Kalau Allah ada di langit dunia, berarti di arsy tidak ada Allah Ta'ala. Ini salah. Baik, ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, ya sekalian, yang kelima, bahwa langit yang di atas tidak butuh kepada langit yang di bawah. Langit ke-7 tidak membutuhkan langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2.
ke satu dan bumi. Tetapi yang di bawah butuh kepada yang di atas. Langit tidak butuh bumi, tapi bumi yang butuh kepada langit. Dari sini menunjukkan kalau Allah istawa ala arsyihi, Allah bersemayam di atas arsy, bukan berarti Allah butuh dengan arsy, tapi arsy yang butuh dengan Allah Ta'ala. Jadi itu maksudnya ya sekalian. Termasuk apa yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah, jangan dianggap Allah butuh dengan ibadah kita. Enggak. Kita malam ini enggak ngaji juga enggak apa-apa. Maksud enggak apa-apa itu terserah bagi Allah, terserah kalian. Karena Allah tidak butuh dengan ibadahnya seorang hamba. Makanya kalau sekiranya penduduk bumi ini semuanya kufur kepada Allah, bagi Allah tidak mengurangi kebesaran kekuasaannya. Kalau kita tidak mau dakwah nih, bagi Allah tidak butuh. Tinggal dibinasakan aja orang-orang ini, digantikan kaum yang lain yang lebih baik dari kita. Begitu maksudnya ya sekalian. Ini yang ke-6 ya tadi ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah dan dzatiyah. Turun ke langit dunia ini termasuk sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Maka rumusnya ikhwan, la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya tentang perbuatan Allah, kita yang bakal ditanya. Misalnya seorang mengatakan, kenapa Allah turun ke langit dunia? Jangan ditanya. Dan itu hak Allah untuk menjawab. Tetapi Allah mengatakan dalam Quran, la tus'alu amma yaf'al. Jangan kau tanya apa yang Allah lakukan, tapi kalian yang bakal ditanya. Misalnya contoh, waktu Allah memerintahkan Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, padahal Allah sudah tahu Adam akan bermaksiat. Kenapa? Kan gitu pertanyaan, kenapa Allah larang padahal Allah sudah tahu Adam bakal bermaksiat. Pertanyaan kenapa ini tidak boleh. Contoh yang lain, Allah ciptakan iblis, betul tidak? Lalu kita mikir sederhana, kenapa Allah ciptakan iblis, membuat kita capek, padahal Allah mampu untuk mematikan semua iblis di waktu yang singkat. Maka jawabannya, tidak boleh kita menanyakan kepada Allah tentang hal tersebut. Yang ada adalah mencari hikmah. Hikmah boleh. Misalnya hikmah adanya iblis yang menggoda kita, maka kita malam ini ada ngaji, kita ngaji. Jadi beda mana yang mukmin, mana yang kafir, gara-gara ada iblis. Supaya ada jihad. Dan ini terjadi pada Nabi. Coba bayangkan, Nabi perang Uhud, padahal Allah mampu untuk mematikan musuh-musuh Nabi seketika walaupun tidak usah perang. Tapi Nabi sampai terluka, sampai ada sahabat yang meninggal, sampai Hamzah meninggal, kemudian Abdullah bin Haram meninggal, dan banyak lagi. Jadi ini sekalian rahasianya. Ketika ada kabar innallaha yanzilu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, maka ini kabar dari Allah, wajib kita mengimaninya tanpa mengkaifiyahkan, tanpa mentakwil, mentahrif dan mentaktil. Tidak boleh kita nolak kabar ini, tidak boleh juga membagaimanakan cara turunnya. Makanya ketika Ibnu Battal katanya mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar, ini tidak betul. Makanya cara turunnya Allah tidak boleh kita tanyakan. Sekarang gini ikhwan, Nabi Isra wal Mi'raj, ada mahasiswa fisika coba menghitung kecepatan buraq ketika diukur jarak ya dari bumi ke langit ke-7 berdasarkan ilmu yang dia punya. Mustahil katanya ini, karena melebihi kecepatan cahaya. Dan urusannya tidak ada mustahil atau kita mengetahui kabar ini kabar sahih. Contoh yang lain ikhwan, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bolak-balik di langit. Kan pertama perintah salat 50 waktu, jadi 40. Ini riwayat yang satu ya, 40 jadi 30 jadi 20 jadi 10.
Kata itu Nabi Musa semua. Kata Nabi Musa, utlub minallahi rukhsah. Mintalah kepada Allah rukhsah. Maka Nabi minta lagi sehingga menjadi 40, 30, 20, 10. Akhirnya jadi 5. Kata Nabi Musa, minta lagi kepada Allah. Kata Nabi, qad istahyaitu, aku sudah malu minta kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu orang ini ngasih komentar. Ada buku yang mereka tulis juga, namanya Tangga-Tangga Langit. Masa katanya Nabi yang mulia disuruh bolak-balik di langit? Kenapa Allah nyuruh Nabi Muhammad bolak-balik? Bukankah Allah Maha tahu? Kenapa disuruh bolak-balik di langit? Ini pertanyaan semuanya syubhat. Terus gimana kita? Kalau kabarnya begitu, kita imani. Kabarnya ini begitu ikhwan dalam hadisnya, ya sudah kita imani saja, tidak perlu istilahnya protes karena akal kita nolak dan seterusnya. Ayat ini pun sama. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Bahkan dalam hadisnya turun ke langit dunia, kemudian lanjutannya apa ya ikhwan? Man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun padaku, aku akan ampuni. Siapa yang minta istilahnya sesuatu, berdoa, Allah akan kabulkan. Siapa yang beristighfar, Allah akan ampunkan dosanya. Cuman sayang kitanya yang tidak berdoa. Orang sekarang lebih suka WA temannya, menceritakan kesulitannya, dia lupa mengadukan kepada Allah. Ini masalah ikhwan. Sebagaimana juga innallaha yura. Hadis yang kedua, Allah Ta'ala dilihat di hari kiamat. Innallaha yura, ya, itu dilihat. Jadi Allah Ta'ala dilihat di akhirat ini, di hari kiamat. Ada beberapa tafsiran. Dalam penjelasan Ibnu Qayyim di kitab Mawaridul Aman, dilihatnya Allah itu di surga. Allah dilihat di surga. Dan kita tahu beberapa riwayat yang khusus, Imam Qurtubi juga meriwayatkan makanan yang pertama dimakan oleh orang yang masuk surga adalah hati ikan, ya kan? Kemudian Allah Ta'ala di surga ini kan bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Qayyim, satu, melihat Allah di surga adalah kenikmatan yang lebih nikmat dari surga. Itu yang pertama. Makanya bagi orang di neraka, siksaan yang paling berat adalah diharamkannya melihat wajah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman sekalian, kita bisa melihat di surga Allah itu tidak berdesak-desakan. Artinya kayak di dunia kan ngelihat sesuatu mungkin berdesak-desakan. Seperti kita ngelihat bulan lah. Artinya la tudhamun, bulan yang tidak ada penghalang, kelihatan. Dari sini ngelihat, dari sana ngelihat, dari manapun ngelihat, tidak desak-desakan. Dan Allah akan dilihat di surga seperti kita melihat bulan purnama di dunia. Yang ketiga, melihat Allah ini di surga bertingkat-tingkat sesuai tingkat di surganya. Makin tinggi tingkatannya, semakin lama melihat wajah Allah. Begitu dalam syarahnya. Lalu yang keempat, sepakat di antara ulama bahwa Allah Ta'ala la yura fid dunya, Allah tidaklah dilihat di dunia. Adapun waktu Nabi Musa melihat gunung lalu dia menjadi pingsan, dia hanya melihat nur, cahaya, bukan melihat Allah. Dan Nabi ketika Mi'raj juga tidak melihat Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah Ta'ala, ada sebagian sekte atau kelompok Muslim yang pengikutnya mengaku bahwa mereka melihat Allah setiap hari. Mungkin jelas bohongnya, ya kan? Ini jangan dekat-dekat. Kemudian ya sekalian, kalimat ini bahwasanya innallaha yura fil qiyamah, Allah dilihat di hari kiamat, menunjukkan bahwa di dunia ini hal yang mustahil, tapi di akhirat hal yang nyata. Oleh karena itu jangan pernah seseorang menyepelekan masalah akhirat, karena sesungguhnya di akhirat
segala yang hari ini dianggap mustahil semuanya akan jadi kenyataan. Bahkan dunia yang hari ini kita ada, ya kadang-kadang itu jadi fitnah, ya. Jadi fitnah untuk keimanan kita kepada akhirat. Karena orang-orang, makanya dari seorang mukmin dia kan berhitung pahala dan dosa. Yang ini semuanya hari ini gaib, belum kelihatan. Nanti di akhirat semuanya akan dilihat. Nah, kemudian wa ma asbaha hadhil ahadits nu'minu biha, dan yang seperti dengan hadis ini kita wajib mengimaninya. Wa nusaddiqu biha bila kaifin, dan membenarkan tanpa kita membagaimanakan. Membagaimanakan itu, ya, membagaimanakan itu kaifiyahnya. Kemudian wala maknan di sini bukan berarti tidak ada maknanya, tapi makna yang batil. Begitu Syekh Musa Al-Nasr menjelaskan kitab ini, maksudnya mana yang batil. Wala naruddu syai'an, dan juga kita tidak menolak sesuatu pun darinya. Jadi jangan sampai ada ayat atau hadis yang ditolak gara-gara apa? Mendahulukan akal. Misalnya contoh tadi, ya. Allah istawa ala arsyihi. Wah, ini kayaknya nggak masuk di akal. Ditolak, akhirnya istawa jadinya diselewengkan maknanya. Begitu juga misalnya tadi dalam surat Al-Baqarah tentang fasurhun yang kemarin kita bahas. Nabi Ibrahim disuruh untuk memotong-motong, melumatkan daging 4 ekor burung. Dipotong-potong, dicampur, dibawa di 4 bukit. Supaya masuk di akal, dijinakkan kalimatnya. Fasurhun itu dijinak. Kalau dijinakan berarti apa? Burung merpati pun sekarang bisa dijinakan, ditaruh di 4 tempat yang jauh, kemudian dipanggil dan bisa datang. Makanya ketika wa kalamallahu Musa takliman, gimana caranya supaya masuk di akal? Diganti ininya jadi fathah. Wa kalamallaha Musa takliman. Akhirnya Musa yang bicara kepada Allah Ta'ala. Yang sahih di sini failnya Allah Ta'ala. Wa kalamallahu Musa takliman. Allah yang bicara kepada Musa. Kalau Musa bicara kepada Allah, sangat mungkin, dan itu kita pun bisa melakukan. Tapi ini Allah yang bicara langsung kepada Musa alaihissalam. Begitu juga yang lain, ikhwan. Wa ma asbaha hadhil ahadits nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wala ma'na wala naruddu syai'an minha. Kemudian wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul haqqun, dan kita tahu apa yang datang dari Nabi semuanya hak. Semua yang datang dari Nabi SAW itu benar, ya, haqqun. Contoh begini, ikhwan. Nabi menghabarkan kepada kita, apa kata Nabi? Idza saqata dzubab fi nai ahadikum falyagmishu. Kalau seekor lalat jatuh di air milik engkau, dalam satu bejana milik engkau, maka apa? Celupkan. Fa inna fi ihda janahaihi da wa fil akhar dawa. Kama qala sallallahu. Karena dalam satu sayap lalat ini ada penyakit, sayap yang lain ada obatnya. Ini kabar dari Nabi. Nu'minu biha wa nusaddiqu, ya kan? Kita benarkan. Di zaman itu Nabi tidak pernah mengadakan penelitian. Cuma Nabi katakan, lalat kalau jatuh di minuman salah seorang di antara kita, disuruh dicelup dulu oleh Nabi, baru dibuang. Karena dalam satu sayap ada penyakit, di sayap yang lain ada obatnya. Makanya Syekh Utsaimin mengambil istimbat hadis ini. Pertama, setiap lalat apapun bentuknya, lalat hijau, lalat apa lagi kan banyak ya, lalat hijau, lalat apa lagi? Lalat biasa, ya kan? Ada lalat apalah, lalat buah atau lalat apalah. Semua lalat apabila jatuh di minuman milik kita, apakah kopi, susu, atau teh,
atau air putih, disuruh dicelup dulu. Kalau jatuh dicelup. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, hadis ini merupakan kabar ghaibiyah bahwa dalam sayap lalat ada penyakit dan ada obatnya, penawarnya. Dan tidak disebutkan kanan atau kiri lalat. Lalat kan sayapnya ada berapa? 4 ya? 4 apa 8? Pokoknya tadi wallahu alam. Ya kanan kiri lah, ya. Itu kabar dari Nabi. Enggak usah kita teliti, enggak usah apa, udah yakin. Yang ketiga, ikhwan, kalau antum bisa menyuruh lalat jatuhnya pelan-pelan, maka kata Syekh Utsaimin, yang pertama kali nyelup di air itu yang ada penyakitnya. Bisa dipahami? Kalau pesawat jatuh ke laut, kadang-kadang kalau miring sebelah kanan atau kiri sayapnya kan, nah ini lalat mau jatuh ke air atau minuman. Misalnya ada kopi panas, lalatnya ini mungkin ingin minum atau gimana, wallahu alam, jatuh. Maka yang nyelup duluan itu yang bagian yang ada penyakitnya. Bisa jadi lalat A dan B beda. Maka kalau ada lalatnya belum kecelup, dicelupkan. Ya. Kalau faliyagmisu itu ditenggelamkan, ikhwan. Gimana ya? Iya, jadi seluruh tubuhnya dimasukkan. Kalau begitu lalat mesti lebih kecil dari gelasnya, betul nggak? Iyalah. Kalau lalat raksasa, Ustaz, masuk gelasnya gelas mini. Ya ini mustahil, nggak ada lah. Dicelupkan. Kemudian apa? Yang keempat, kalau ada lalat kayak gitu, dicelupkan lalu dibuang. Apanya yang dibuang? Kopinya atau lalatnya? Lalatnya. Dah, itu lalu Nabi mengatakan dalam satu sayap ada penyakit, sayapnya ada obat. Nabi tidak bercerita air ini, kopinya tadi terus dikemanakan. Kan Nabi nggak sampaikan. Maka para ulama menjelaskan kopi atau air susu atau apa saja yang baru saja dicelup dengan lalat, bukan dicelup lalat, lalat jatuh dan kita celupkan, maka hukumnya dia seperti tidak ada apa-apa. Jadi gimana? Kalau ada tamu, kita boleh nggak kasihkan ke tamu? Boleh. Dan kata beliau, tidak usah diberitahu bahwa tadi ada lalatnya 2. Nggak usah kasih tahu, kasihkan tamunya aja. Dan saya pernah lakukan ya, dan tamunya sampai sekarang nggak pernah tahu bahwa itu dulunya ada lalatnya. Sekarang kalau kita buang, bolehkah? Misalnya kita tidak kasihkan tamu, kan? Kalau kita buang, tidak masalah, tetapi tadi dicelupkan dulu. Hanya saja sekali lagi dalam rangka meyakinkan dan kita mengamalkan yang tadi ini, sebaiknya diminum saja, itu alangkah baiknya. Dan saya juga pernah ada lalatnya, santai aja diminum. Terus sekarang masih hidup kita ya. Sebagai bentuk bahwasanya tidak ada istilah hadis jorok, karena sebagian orang Indonesia sekarang mengomentari hadis ini hadis jorok banget. Kata dia, lalat ini baru saja hinggap di bangkai apa misalnya, lalu kemudian dia nempel di atau jatuh di itu, apakah tidak jijik? Saya cuma mengatakan amantu billah, ya kan, Rasul, saya beriman oleh Rasulnya, bismillah, dan tadi. Dari sini ada faedah yang ke-6 ya kawan. Atau yang ke-5, minuman. Makanya kalau kita tidur, minuman ditutup. Makanan yang terbuka, roti dan yang lain sebaiknya ditutup. Kalau itu ada piring terbuka, ada minuman makanannya, ditutup. Karena kita tidak tahu waktu kita tidur, mungkin dia dihinggapi apa dan seterusnya. Dan itu sunnah. Sebagaimana lampu dimatikan. Maka dari itu termasuk bagian yang lain adalah makanan sekalipun ikhwan, yang bagus itu makanan yang tertutup, atau kalau roti dan yang lain dibungkus. Makanya antum suka mana? Beli misalnya makanan di jalan, ya kan,
ya katakanlah jualannya tahu tapi terbuka gitu kan, atau tempe dan makanan terbuka di pinggir jalan, atau yang masih dibungkus, yang dibungkus alangkah lebih baik. Ala kulli hal seperti itu kira-kira. Jadi nusaddiqu, kita membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah perintah juga larangan. Perintah contohnya apa? Banyak. Kalau tadi kan larangan. Oh, tadi juga perintah ya. Falyagmisu, celupkan, kemudian dijelaskan tadi. Sekarang kalau misalnya larangan nih, larangan juga sama, kita benarkan walaupun tidak tahu alasan persisnya. Contoh misalnya, naha sallallahu alaihi wasallam anit tabattul, Nabi melarang membujang. Kan jelas tuh. Terus gimana? Apa alasannya kira-kira? Ya mungkin Nabi banyak alasannya, tapi kita mencari hikmah juga banyak. Satu, orang yang membujang berarti dia tidak punya istri dan jelas tidak punya anak. Mungkin hari ini masih kuat badannya. Saya pernah ngantar jamaah umroh ya, satu orang, bapak putranya mana pak? Saya nggak punya anak pak. Lah istri, saya juga nggak punya istri. Terus bapak tinggalnya sendirian, kasihan. Udah 80 tahun, nggak ada yang ngurus. Keluarganya nggak ada semua. Jadi itu hikmahnya. Yang kedua, orang yang tidak nikah, maka dia hilang kesempatan untuk mendapatkan doa dari anak-anak yang saleh. Walaupun sahih, dia masuk anak-anak yang saleh adalah murid-murid yang saleh. Dan para ulama yang tidak nikah, mereka bukan benci nikah, tidak. Ibnu Taimiyah itu gak nikah kenapa? Gak sempat nikah, umurnya pendek dan dia isinya di penjara hidupnya, gak sempat nikah. Imam Nawawi juga sama, umurnya pendek, sudah jadi ulama sejak istrinya usia 20-15 tahun sudah jadi ulama, dan 30 lebih sedikit terus meninggal sebelum 40 ya. Contoh yang lain, Nabi melarang kita untuk naha anis sahar, Nabi melarang kita begadang. Kita kan nggak dijelaskan kenapa kok dilarang begadang. Begadang itu tidur di akhir malam tanpa alasannya. Begadang dibolehkan untuk beberapa hal, salah satunya apa? Misalnya ribat, orang yang jaga perbatasan memang tidak boleh tidur, atau tidurnya gantian kayak Ibnu Umar dengan sahabat yang akhirnya dipanah dan dia dalam keadaan sholat. Yang kedua, ada urusan syar'i, misalnya seseorang jaga orang tuanya. Dalilnya banyak, misalnya hadis tentang 3 orang yang masuk dalam goa. Salah satunya apa? Seorang anak yang megang susu yang di gelas, katakanlah nunggu orang tuanya bangun. Nah, bangun-bangun sampai pagi. Contoh yang lain yang begadang, ya di kita zaman kita sopir bis, ya jangan tidur dia. Gimana dia nyetir sambil tidur? Yang syar'i dia tidak tidur. Jadi intinya tidak bolehnya begadang ada pengecualian. Tapi berarti larangan begadang itu ada. Kata Nabi kalau habis isya segera tidur, kalau tidak ada urusan yang syar'i. Untuk apa? Menyiapkan nanti di ujung malam dia bangun. Jadi intinya yang Nabi habarkan kita wajib membenarkan. Makanya kewajiban kepada Nabi ada 4 ya. 1, tasdikun fima akhbar, membenarkan yang Nabi habarkan. Semua yang Nabi habarkan wajib kita mengimani. Tentang alam kubur, tentang mahsyar, tentang sirat, tentang qantarah dan yang lain. Kedua adalah ijtinabu ma naha anhu wa jazar, meninggalkan, menjauhi yang Nabi larang. Mungkin ini yang ketiga ya, tapi nggak apa, yang kedua. Yang ketiganya apa? Imtithalun fima amar, melaksanakan yang lebih perintah. Jadi yang pertama membenarkan kabar dari Nabi, yang kedua ya menjauhi yang Nabi larang, yang ketiganya melaksanakan yang Nabi perintah, yang keempatnya al ibadatu bima syara, beribadah sesuai yang Nabi contohkan. Ini kewajiban kita kepada Nabi SAW. Paling tidak ada 4. Sayang sekali banyak orang ikhwas sekalian yang kadang-kadang
Dia mengatakan saya beriman kepada Nabi, tapi 4 ini pun tidak dikerjakan. Ada kabar yang Nabi habarkan, dia tidak imani. Repot kalau begini modelnya, ya kan? Perintah yang diperintahkan Nabi, dia bilang yang diperintahkan Nabi kan sunnah saja. Sementara yang diperintah Allah wajib, katanya. Dari mana ini pembagian begini? Yang dilarang Nabi, kata mereka, kan cuma makruh. Yang dilarang Allah itu baru haram. Padahal yang Nabi larang juga haram. Contoh misalnya ya kawan, Naha SAW an thamanil kalbi wasinnur atau sinnaur. Rasulullah melarang menghargai anjing dan kucing. Sebagian orang mengatakan ini hukumnya makruh saja. Kenapa? Kan datangnya dari Nabi larangannya. Maka kembali ke yang tadi, yang Nabi haramkan adalah yang Allah haramkan. Ada lagi orang di satu daerah nggak jauh dari kita, daging anjing itu halal. Kenapa? Karena di Quran tidak ada yang mengharamkan, adanya cuma di hadis yang mengharamkan. Jadinya gimana? Yang Nabi haramkan itu hukumnya makruh, tidak haram. Jadi ini kacau kalau begini. Ininya begitu ya kawan ya. Jadi 4 hal tadi. Ya kita bisa satu alinea ini. Oh, alinea masih panjang ya. Kemudian ini juga penting. Wala narudu ala Rasulillah SAW. Tidak boleh kita membantah Nabi. Sebenarnya panjang sekali penjelasannya. Dulu Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya dan tidak pernah dibantah. Makanya Nabi pernah marah dan wajahnya sangat merah ketika para sahabat debat masalah takdir itu. Kata Nabi, "Abi hadza umirtum am bi hadza ursiltu ilaikum azamtu alaikum alla tanaza'u fi." Apakah kalian, maksudnya apakah untuk ini aku diutus kepada kalian, membuat syariat diperdebatkan? Am bi hadza ursiltu ilaikum, apakah untuk ini aku diutus untuk kalian? Kata Nabi, azamtu alaikum, aku berpesan kepada kalian, la tanaza'u fi, jangan berdebat masalah takdir. Dan sahabat setelah mendengar ini tidak pernah ada lagi orang yang debat masalah takdir sampai semua sahabat meninggal. Kecuali ada satu kejadian yang ini bukan debat. Kejadian itu adalah kejadian di mana Umar bin Khattab di zaman beliau pergi ke Syam bersama muslimin. Lalu belum sampai ke Syam, didengar bahwa di Syam ada wabah taun. Akhirnya balik lagi ke Madinah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah nanya kepada Umar, afirara min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir? Cuman gitu aja, bukan debat. Kata Umar, lau ghayraka qalaha ya Abu Ubaidah, harusnya bukan kamu yang ngomong begini. Mungkin bahasa kasarnya gitu. Jadi Umar sebagai khalifahnya, mestinya jangan kamu hai Abu Ubaidah, kamu tuh gak pantas nanya begini. Cuma saya husnudzon ihwan, Abu Ubaidah nanya begitu karena di sekelilingnya banyak orang-orang, supaya orang-orang dapat pelajaran dari Umar. Dan Abu Ubaidah tidak kita ragu dia keimanan kepada takdir. Maka jawab Umar, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah, saya lari atau kami lari dari takdir kepada takdir. Kata dia, afara'aita in kanat in kunta wadiyan, bagaimana pendapat engkau kalau engkau punya 2 lembah, satu subur, satu kering, di manakah engkau letakkan kambing atau sapi atau onta gembalaan? Wadin yang khasbah atau jadbah, satu subur, satu kering. Jadi kalau kita punya kambing, kata Umar, sekiranya kambing itu diletakkan di lembah yang subur dan dia hidup, itu pun takdir dari Allah. Dan jika diletakkan di lembah yang kering dan kambing ini hidup, itu pun takdir dari Allah. Tapi mana yang dipilih? Kita memilih yang subur. Kayak naruh sepeda motor lah.
mau ditaruh di pinggir jalan ya atau di parkiran. Kalau di pinggir jalan sampai 2 hari tidak hilang, itu pun takdir. Di parkiran 2 hari nggak hilang, itu juga takdir. Mana yang dipilih? Yang di parkiran. Orang belajar, yang nggak belajar dan yang belajar. Kata yang nggak belajar, saya nggak usah belajar. Banyak juga kok yang nggak belajar lulus. Kata yang belajar, kita belajar, ini usaha. Maka yang benar, kalau dia nggak belajar lulus, itu pun takdir. Kalau belajar lulus, itu juga takdir. Mana yang kita pilih? Ya belajar dulu. Makanya ada orang, ada ikhwan di Semarang mau nikah. Ustaz katanya, saya mau nikah, doakan. Ya doakan. Antum sudah nyari belum? Belum Ustaz. Saya nunggu takdir kata dia. Oh Masya Allah, zaman sekarang juga ada ini seperti yang begini modelnya. Ada juga yang WA, Ustaz saya sudah nggak punya uang, takdir saya bulan ini nggak punya uang. Kalau itu jangan cerita-cerita kan. Jadi artinya begitulah keadaan yang ada. Dan Abu Ubaidah bukan mengingkari bab takdir, tapi semua pelajaran bagi orang sekelilingnya jadi tahu. Oh berarti apa? Kalau kita punya onta, punya kambing, punya apa? Ada 2 lembah, satu subur, satu kering. Taruh di yang subur. Oh di Syam ada wabah penyakit. Umar balik lagi. Bukan karena Umar takut mati, enggak. Tapi dia membawa muslimin. Usaha, maka kalau ada wabah di satu kota atau tempat, misalnya contoh ya, di Grobogan ada wabah penyakit kolera atau apalah. Maka orang Semarang jangan pulang ke Grobogan. Kalau di sini wabahnya mematikan. Orang sini jangan pergi ke sana, keluar kota, supaya terisolasi di situ aja. Itu benar. Makanya sahih kalau dulu ada anjuran waktu ada Covid, jangan keluar rumah. Dan di Saudi digaji. Nggak keluar rumah tapi dapat uang ya kan, makanannya dikirim. Saya pernah dengar itu satu rumah dikasih al-baik, tergantung jumlah orangnya ya. Orangnya ada 5, al-baik tahu ya. Itu Masya Allah. Cuma muskilah di kita ya tadi mana ada yang ngirim makanan ya kan. Tapi intinya itu usaha dari kita. Jadi oleh karena itu ya kawan, banyak lagi hal-hal yang lain yang aslinya kita tidak boleh menolak, karena semua yang Nabi SAW habarkan itu pasti hak, dan semua yang Nabi perintahkan itu dari Allah pasti baik. Makanya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail itu pasti baik, karena yang merintahkan Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim kayak mahasiswa sekarang, apa-apaan ini ya kan, mungkin dia akan tolak. Nabi Musa ditanya Allah, matilka biyaminika ya Musa, apa yang di tanganmu hai Musa? Kata Musa, hadihi asaya, ini tongkat saya. Apa kata Allah? Alkiha, lemparkan. Untungnya Nabi Musa bukan mahasiswa. Kalau dia mahasiswa, buat apa dilempar? Ini manfaat. Ternyata dilempar jadi ular. Waktu Nabi Musa takut, apa kata Allah? Khudha wala takhaf, ambil jangan takut. Kalau kita yang disuruh, lebih baik kita nggak ngambil. Akhirnya begitu diambil, jadi tongkat lagi. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Ini lebih parah lagi hewan ujiannya. Anak cuma satu. Kalau anaknya ada banyak, ya disembelih yang nakal-nakal mungkin. Ini cuma satu waktu itu, ya kan? Sudah ditunggu sekian lama, karena Sarah melahirkan Ishak itu jauh setelah Ismail lahir dari Hajar, sehingga usia Sarah 90 tahunan kira-kira baru melahirkan anak. Begitulah perintah Allah, termasuk Ismail dan ibunya Hajar ditinggal di Mekah. Nabi Ibrahim tidak mengatakan alasan lain. Ketika dia mau meninggalkan Hajar, Hajar bertanya, ila aina anta ya Ibrahim, mau kemana engkau Ibrahim? Ibrahim diam. Mungkin dalam dadanya bergejolak.
ini ninggalin anak dan istrinya di tempat yang tidak ada, nggak ada kemah, nggak ada hotel, nggak ada apa-apa, air pun tidak ada. Di satu sisi ini perintah Allah. Makanya Hajar pun wanita yang salehah. Setelah 3 kali bertanya, kalau dia mengatakan ahada min amrillah, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mengatakan iya. Kata Hajar, kalau gitu pergilah, Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Ya kalaulah Hajar kayak ibu-ibu sekarang, wah udah ribut itu. Ibu-ibu sekarang padahal ditinggal suaminya dikasih ATM, ya kan? Kanan kirinya banyak warung, itu aja tadi. Jadi intinya ikhwas sekalian, kembali ke sini, ini kabar yang Nabi habarkan, wajib kita mengimaninya dan tidak boleh kita menolaknya. Kemudian wa nasifullahu bi aktsara mimma wasafa bihi nafsu. Tidak boleh juga kita mensifati Allah dengan yang lebih dari apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Bila haddin wala ghayatin, ya. Jadi repotnya di zaman kita ya, memang ya Allah, penyakit kita ini banyak. Di zaman kita ini orang-orang kadang-kadang menganggap jauh lebih baik atau lebih pintar dari Nabi. Ini muskilahnya. Padahal sebetulnya itu berarti mencurigai apa yang mencurigai Nabi bahwa dia khianat. Misalnya ada orang menganggap ini ada satu kebaikan sekarang yang dulu di zaman Nabi belum ada, belum ketahuan. Contoh, puasa mutih. Ada orang berpuasa mutih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah Nabi tahu ada puasa mutih? Oh, Nabi tidak tahu. Berarti Anda menganggap Nabi bodoh, ya kan? Atau Anda menganggap bahwa Anda lebih baik dari Nabi karena ada satu kebaikan yang di zaman Nabi belum ketemu, sekarang baru ketemu itu baik. Kan gitu, curiga berarti kan. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang itu ada pada setiap orang di zaman kita. Mudah-mudahan kita selamat. Dan ini walaupun pembahasan masalah yang gini-gini ini penting. Kalau kelihatannya sederhana, ini masalah akidah semuanya. Dan seseorang akan ketahuan lurus atau tidak akidahnya dengan membahas masalah-masalah yang beginian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan ini yang bisa disampaikan di malam hari ini. Assalamualaikum ta'ala taufiq wa sadad. Wa naqtafi bihada. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita langsung ini ya, masuk ke ucapannya Imam Syafi'i. Ada pertanyaan sampai sini? Masih ada 5 menit. Kalau ada yang mau tanya silakan. Bismillah. Soal tadi gratis yang berkaitan dengan lalat ya, itu hanya berkaitan dengan Minuman ya. Kalau di makanan, oh ya baik, tadi Anda lupa, sebetulnya ada syarahnya. Sekarang gimana kalau jatuh di agar-agar? Agar-agar itu minuman atau makanan? Kalau itu makanan yang keras, tidak bisa dipejet-pejet lalatnya, dicelup malah dia pecah atau lalatnya jadi ini. Maka yang itu kata beliau, ambil bagian yang kena lalat dan dibuang. Misalnya kena agar-agar, kalau dia agar-agarnya masih panas, jadi lalatnya nancep gitu, dia kan masih gel ya, maka bagian dia dan sekelilingnya dibuang, selebihnya antum dan saya makan. Kalau antum tidak tega makan, kasih ke saya makan insyaallah. Atau kasih istri aja, kalau kita nggak tega minum, misalnya tadi ada lalatnya, udah dibuang lalatnya, kasihkan istri nggak mau, kasihkan anak. biasanya lalat itu kalau di makanan nempel itu terus bertelur putih-putih gitu ya. Misalnya di kue, antum yakin di kue yang bagian coklatnya, lalu kemudian kalau itu mau dibuang silahkan. Tapi zahirnya Allah Ta'ala alam bahwa yang tadi khusus untuk minuman, bukan untuk makanan. Karena fil ina itu isinya minuman. Sekarang kalau bubur kacang itu makanan atau minuman? Kalau bubur kacang airnya itu banyak, maka tetap celupkan, habis itu sisanya dimakan atau diminum lah.
Biasanya yang pakai sedotan itu minuman ya kan. Sekarang kayak kolak dan yang lain kan ada isinya, ada airnya. Pokoknya kalau ada kuahnya celupkan. Misalnya ketemunya di baskom, isinya es campur. Terus gimana? Sama dengan yang tadi, lalatnya ada lalat hijau ada 10. Gimana terus? Celup langsung dibuang. Ya, jadi saya pernah yang saya celup itu lalat hijau. Dan itu lebih gede 4 kali lipat dari lalat yang biasa. Terus gimana? Ya tadi udah celupkan. Habis itu kita kasih ke tamu yang kebetulan datang. Tamunya santai sampai sekarang, orangnya sering ketemu dan sehat-sehat aja. Nanti kalau di akhirat saya ditanya, kenapa nggak dikasih tahu? Kan tidak ada perintah diberitahu kepada yang minum. Dan itu tidak masalah. Seperti Abu Talha, ini contoh sederhana. Fikihnya sahabat. Istrinya Abu Talha menyediakan air untuk wudu Abu Talha. Kemudian Abu Talha ketika mau memakai, dia pun ngelihat seekor kucing minum di baskom atau ember buat wudu dia. Istrinya pun ngelihat, tapi Abu Talha santai aja dia berwudu. Maka istrinya bertanya, bukankah tadi barusan ada kucing minum di situ? Iya, dia lanjut aja. Abu Talha tidak menganggap apa-apa dengan kucing minum. Jadi kalau sekiranya kucing minum, kita wudu bareng, nggak ada masalah. Bahkan saya kucing di rumah itu, saya mau makan, dia juga makan mondoan yang saya makan. Di meja dia makan duluan. Akhirnya saya juga makan itu yang bekas, bukan mondoan, maaf, telur. Dia dolet-dolet, ya saya santai aja kemudian. Karena air liur kucing tidak najis. Cuman ini jangan dicontoh, maksudnya jangan dicontoh terbuka makanannya. Bahkan saya lihat di Mekah itu ada yang jual es krim kan. Saya baru lihat ternyata kucing di Mekah itu makan es krim juga. Es krim yang 20 real itu. Heran, kucingnya makan es krim. Mungkin kucingnya kehausan karena panas bisa jadi, tapi intinya kalau air liur anjing najis. Kalau air liur kucing tidak. Makanya Abu Talha berwudu di air yang diminum kucing. Dan tidak usah mikir kucing ini sebelum ini dia makan tikus apa enggak. Enggak usah ditanya juga kucingnya, yang jadi pakai aja. Bukan berarti ini urusan jorse ya, tapi gimana ya? Ya sekarang sholat pakai sandal, jorok tidak? Kata Syekh Albani, usahakan seumur hidup sekali. Ya kita harus tahu praktekannya kan, bukan praktekan kayak di masjid atau di tadi ya pas sholat id kan gitu. Usahakan kita kerjakan walaupun sekali. Dan saya mendoakan di antara antum barangkali belum pernah nyelup lalat, semoga satu saat pas buat minuman ada lalat yang pusing kemudian jatuh di. Jadi kita bisa praktekkan, oh saya sudah pernah nyelup lalat dan airnya diminum sama keluarganya. Jadi sekali lagi kata beliau, kalaupun dibuang tidak apa-apa. Dalam arti itu, airnya dibuang aja, nggak ada. Tapi celup dulu, supaya kita tidak mengingkari hadis yang tadi. Tapi wallahu alam, kalau yang saya lakukan ya tadi, ya santai aja diminum dan selesai. Itu aja. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.